Pada malam ini kita pun kembali akan mendengarkan lanjutan kajian fikih bagian ketiga yang akan dibawakan oleh Al-Ustaz Dr. Andes Abdul Aziz Nonci, MPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin sayyidul awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadiyatin ila yaumiddin. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i maa'a liyutahhirakum bihi. Shadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala ma qala khaliquna wa razikuna wa maulana minasyahidin zakirin biqalbin salim. Amma ba'du, jemaah tarawih yang berbahagia, yang insya Allah dicintai, diridai oleh Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang. Dua malam yang lalu, tepatnya pada malam ke-9, kita telah singgung tentang sebagian pembagian air, termasuk di dalamnya adalah menyangkut masalah air musta'mal, yang oleh ulama kita berbeda pendapat tentang ada dan tidaknya yang disebut dengan air musta'mal. Dalam fiqh sunnah oleh Sayyid Sabiq, beliau berkata tidak ada istilah air musta'mal dalam Islam. Tapi dalam kitab Al-Lumah oleh Imam Syafi'i, beliau berpendapat bahwa air musta'mal itu adalah air yang sudah hilang kadar pembersihnya setelah kita pakai pada yang wajib. Sehingga beliau berkata, sekiranya orang mukmin melihat apa yang terkandung dalam air musta'mal, pasti dia jijik akan mempergunakannya. Oleh karenanya, dua perbedaan pendapat ini kita akan pilih salah satu di antaranya. Bagi yang mengikuti pendapat Sayyid Sabiq, yakini tidak ada yang namanya air musta'mal. Tapi bagi yang meyakini pendapatnya Imam Syafi'i, yakini ada air musta'mal. Bagi yang ragu-ragu mana di antara keduanya yang benar, apakah Sayyid Sabiq atau Imam Syafi'i, ulama fikih menawarkan kaidah kepada kita. Dalam kaidah usul fikih dikatakan, al-musbitu muqaddimun ala nafi. Pendapat yang mengatakan adanya air musta'mal, muqaddimun didahulukan, diutamakan ala nafi daripada yang meniadakan. Oleh karenanya bagian ragu-ragu berdasarkan kaidah ini, pegangilah pendapat Imam Syafi'i, karena kaidah berkata yang menetapkan adanya harus didahulukan, diutamakan daripada pendapat yang meniadakan. Hukum air musta'mal itu sebenarnya suci, tapi tidak mensucikan ketika kita meyakini adanya. Artinya suci boleh kita pakai untuk mandi biasa, boleh kita pakai untuk minum, tapi tidak boleh dipakai untuk mandi wajib, mengangkat hadas. Itu yang disebut
adalah suci tapi tidak mensucikan. Yang ketiga, pembagian air adalah air musammas, air yang sengaja dijemur pada wadah emas atau perak. Di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika Aisyah menjemur air pada wadah perak sampai panas. Rasulullah berkata, "Ya Aisyah, jangan lakukan itu. Ya Humairah, fa innahu yurisul barasa." Menjemur air itu dengan mempergunakan wadah perak atau wadah emas akan mewariskan penyakit sopak atau penyakit belang-belang. Oleh karenanya jangan lakukan itu, wahai Aisyah. Persoalan mempergunakan wadah emas dan perak, dalam Sahih Bukhari pada bab At-Imah, hadis ke-5426. Begitu juga dalam Sahih Muslim di bab yang sama, bab At-Imah, bab tentang makanan, hadis ke-2067. Di situ ada dua hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang bunyinya berkata, An Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tashribu fi aniyati zahabi wal fidda wa la ta'kulu fi sihafihima fa innahuma lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Hadis kedua, An Ummu Salamah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladhi yashribu fi ina'il fiddati innama yujarriju fi batnihi nara jahannama, muttafaqun alaih. Dari Abi Hudzaifah bin Al-Yaman, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tashribu fi aniyatil fiddati was sahaba, jangan engkau mempergunakan emas dan perak ketika kau mau minum. Wala taqulu fi sihafihima, dan jangan kau pula makan dan menggunakan piring atau gelas yang terbikin dari perak dan emas. Fa innaha, karena perak dan emas itu, lahum, bagi orang kafir fid dunia, walakum, dan bagi kamu yang beriman, fil akhirat, bahagiamu di akhirat itu emas. Muttafaqun alaih. Hudzaifah ini adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling dipercaya oleh Rasulullah menyangkut masalah kepercayaan. Beliau sangat merahasiakan yang namanya dirahasiakan oleh Rasulullah. Apatah lagi rahasia yang berkaitan dengan peperangan. Beliau adalah orang yang paling dipercaya oleh Rasulullah menyimpan rahasia, yaitu Hudzaifah Al-Yaman. Beliau meninggal setelah 40 hari meninggalnya Utsman bin Affan pada tahun ke-35 Hijriah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita sebutkan tadi, menyangkut masalah mempergunakan emas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dua tangannya diangkat naik. Tangan kanan berpegang emas, tangan kiri sutra. Lalu Rasulullah berkata, hazani haramani ala zukuri ummati, kedua alat ini adalah haram bagi umatku yang laki-laki. Ulama berbeda pendapat tentang emas mana dan sutra mana yang dianggap haram bagi laki-laki. Disepakati ulama kalau emas murni tidak ada campurannya, sutra murni tidak ada campurannya, itu haram bagi laki-laki. Tapi kalau sudah ada campurannya, apalagi lebih banyak campurannya daripada emasnya, lebih banyak campuran
benang lainnya daripada benang emasnya, itu dibolehkan bagi laki-laki. Tetapi kalau murni emas, apakah cincin emas, jam tangan emas, kalung emas, gelang emas, sepakat ulama haram bagi laki-laki untuk memakainya. Itu sepakat ulama. Yang diperselisihkan apakah emas murni atau tidak. Kalau tidak murni, masih banyak ulama berkata boleh pakai sutra bagi laki-laki dan boleh pakai emas bagi laki-laki. Jemaah tarawih yang berbahagia, ulama mutaakhirin dengan ulama mutaqaddimin berbeda pendapat tentang larangan tadi, larangan pakai emas dan larangan pakai perak. Ulama mutaqaddimin yang biasa disebut dengan ulama salaf, ulama masa sahabat, masa tabi'in sampai tabi'in, mereka berpendapat dengan berpegang kepada teks hadis yang biasa diistilahkan dengan pengenalan tekstual. Beliau berkata, apapun modelnya, yang penting emas, yang penting perak, tidak boleh dipakai. Tapi ulama mutaakhirin yang disebut dengan ulama al-asriyin, yang sampai sekarang yang banyak menanggapi persoalan-persoalan masailul fiqhiyah al-hadisah, persoalan fikih kontemporer yang tidak ada pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi muncul persoalan sekarang yang perlu ditanggapi dengan fikih. Beliau berpendapat beda pendapat dengan ulama mutaqaddimin, bahwa yang dilarang di situ adalah larangan untuk pakai minum dan makan saja. Tapi untuk pakai berwudu, untuk pakai mandi, maka itu boleh. Karena persoalannya banyak persoalan yang muncul sekarang yang tidak ada di masa Rasulullah, harus ditanggapi dengan tanggapan ilmu fikih. Misalnya di masa Rasulullah belum dikenal adanya yang disebut bank sperma, ban ASI, air susu ibu, sampai tidak ditemukan jawabannya dalam fikih klasik. Para ulama mutakallimin belum ada jawabannya, dan ini harus dijawab oleh umat Islam sebagai orang-orang fuqaha. Majelis ulama menetapkan bahwa baik ban sperma maupun ban ASI hukumnya adalah haram, tidak boleh. Itulah sebabnya ketika Yusuf Habibi, mantan presiden kita, ketika beliau jatuh dari kursi kepresidenan, beliau ke Jerman. Beliau ditawar di Jerman dengan dua tawaran. Tolong Habibi kawin dengan orang Jerman karena kita menginginkan keturunannya. Habibi berkata, saya masih punya istri dan sudah tua. Kalau memang Habibi tidak mau kawin, bolehkah saya mengambil sperma Habibi, lalu saya masukkan ke dalam bank sperma? Apa Habibi mau? Saya bayar sesuai kehendak Habibi, berapapun kemauan Habibi saya bayar. Habibi berkata, saya umat Islam, dalam paham umat Islam, pertemuan opun dengan sperma di luar nikah hukumnya adalah zina. Oleh karenanya jangan bermimpi saya mau jual sperma saya. Itu kata Habibi. Kenapa diinginkan Habibi? Karena Habibi orang cerdas. Dalam falsafah akhlak ada namanya al-wirasa, ada namanya al-wirasa akliyah, ada namanya al-wirasa wudu'iyah, dan ada namanya al-wirasah maliyah. Al-wirasa akliyah adalah warisan kecerdasan. Ketika salah seorang orang tuanya cerdas, maka biasanya akan menurunkan keturunan yang cerdas. Habibi dan Ainun kedua-duanya orang cerdas, makanya anaknya cerdas. Oleh karenanya kepada generasi muda,
Generasi muda yang menginginkan keturunan cerdas, cari pasangan yang cerdas dibanding dengan Anda. Jangan cari pasangan yang bodoh, lebih bodoh daripada Anda ketika menginginkan keturunan cerdas. Ada al-wirasa wad'iyah, warisan tabiat. Ketika salah seorang orang tuanya tukang emosi, yang tensinya tinggi, biasanya melahirkan keturunan juga yang tukang emosi. Ketika orang tuanya sabar, pendiam, biasanya juga anaknya sabar. Peribahasa berkata, buah tidak jauh jatuh dari pohon. Al-wirasah wad'iyah. Kata Rasulullah, takhayyaru lidutfikun fanilla irkadasasun. Pilihlah di mana kau meletakkan nutfamu, karena keturunan itu mencontoh orang tuanya. Jemaah tarawih yang berbahagia, selanjutnya ada air yang namanya air musammas tadi yang kita sebutkan. Yang keempat, air bernajis. Air bernajis itu ada dua. Ada air yang bernajis sudah berubah sifatnya dengan najis, baik air banyak maupun sedikit, itu sudah bernajis. Yang disebut air sedikit adalah air yang kurang dari 2 kulla. Yang disebut 2 kulla adalah sekitar 216 liter. Ketika kurang 200 liter, jatuh di dalamnya najis, jatuh darah setetes, jatuh tai cecak, tai ayam, jatuh benda-benda yang dianggap najis, misalnya hamar, misalnya minuman-minuman beralkohol, karena itu semuanya najis. Ketika airnya kurang dari 200 liter, maka air itu sudah dianggap bernajis, tidak boleh dipakai berwudu, tidak boleh dipakai mandi. Ketika kurang dari 200 liter, berubah dan tidak sifatnya, yaitu warna, bau dan rasanya. Tapi kalau lebih dari 200 liter, jatuh di dalamnya najis, ada darah menetes, ada air darah ikan dari manusia dan lain sebagainya masuk di dalamnya, ada muntah jatuh di dalamnya, ada berak jatuh di dalamnya. Lihat air banyak itu berubahkah sifatnya atau tidak? Kalau berubah salah satu sifatnya, maka air banyak itu berubah menjadi air najis. Tapi kalau tidak berubah salah satu sifatnya, tidak berubah warna, tidak berubah bau, tidak berubah rasa, maka air banyak itu tetap air suci, mensucikan. Saya kira sajalah yang sempat kita sampaikan. Insyaallah pada pertemuan berikutnya masih kita akan singgung air bernajis, karena masih panjang pembahasannya. Wabillahi taufiq wassa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.